Sekalian yang kekasih, seperti yang telah pernah saya kemukakan, bahwa proyek penyelamatan adalah proyek kemustahilan. Matius pasal 19, Tuhan menanggapi orang yang datang kepadanya untuk memperoleh hidup yang kekal, untuk memperoleh hidup yang berkualitas. Dan Tuhan menunjukkan satu syarat atau kondisi yang mustahil untuk dapat dilakukan. Matius 19 ayat 16 sampai 26 itu, saudaraku. Nah, mari kita melihat dengan lebih utuh, lebih lengkap, mengapa proyek keselamatan adalah proyek kemustahilan. Yang pertama, saudaraku sekalian, ditinjau dari sudut Tuhan. Allah menjadi manusia adalah hal yang mustahil. Di dalam Lukas pasal 1, di Lukas pasal 1, ayat yang ke-37, malaikat menyampaikan ini kepada Maria. Supaya lebih lengkap, saudaraku sekalian, kita harus membaca dari ayat yang ke-34. Berbunyi demikian ayat yang ke-34. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Saudaraku sekalian, kalimat ini muncul berkenaan dengan inkarnasi Allah menjadi manusia. Allah menembus kemustahilan dengan kesediaannya menjadi manusia. Yang mengagumkan di sini bukan kemampuan Tuhan merubah diri menjadi manusia dalam proses inkarnasi. Yang mengagumkan di sini bukan kesanggupan kemampuan Tuhan menjadi manusia melalui proses inkarnasi, tetapi kesediaan Tuhan menjadi manusia. Ini yang mengagumkan. Ini yang menakjubkan, saudara. Soal kesanggupan atau kemampuan Allah menjadi apa saja tidak diragukan. Allah mau jadi manusia, Allah mau jadi kucing, bukan masalah. Tetapi kalau Allah jadi manusia, yang mengagumkan adalah kesediaan Tuhan itu, bukan kemampuannya. Jelas kemampuan Tuhan tak diragukan. Kuasa Allah tidak terbatas. Kesediaan menjadi manusia inilah, saudaraku, hal yang mengagumkan. Mustahil, tetapi bisa. Dalam beberapa kesempatan seperti berseloroh, tetapi sebenarnya saya serius. Yang paling tidak diduga oleh setan adalah Allah menjadi manusia. Tidak ada yang bisa mengalahkan iblis kecuali Tuhan sendiri. Dan Tuhan harus menjadi manusia untuk itu. Di sini yang mengagumkan, saudaraku. Pernahkah saudara berpikir apakah Allah punya pergumulan untuk itu? Pergumulan dalam mempertimbangkan diri menjadi manusia. Memang tak akan bisa terbaca dengan mudah. Tetapi di Wahyu pasal 12 ayat 2 perlu dipertimbangkan hal ini. Walaupun ini bukan doktrin yang penting-penting amat. Tetapi dari hal ini saya memperoleh pelajaran rohani yang berharga, yang bisa saya bagikan kepada saudara.
Di dalam Wahyu pasal 12, ayat yang kedua. Berbunyi demikian, ia sedang mengandung, dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Saudaraku sekalian, memang ayat ini atau pasal ini menjadi polemik banyak pendeta atau hamba Tuhan khususnya yang menafsirkan mengenai akhir zaman. Nah, terpaksa saya harus memberikan penjelasan supaya Bapak Ibu memiliki pijakan yang sangat logis dan paling mendekati kebenaran. Kalau saya katakan paling benar, nanti terkesan jadi sombong. Tapi paling logik dan paling mendekati kebenaran. Menjadi pergumulan gereja, khususnya para hamba Tuhan yang berbicara mengenai akhir zaman, saudaraku. Perempuan di Wahyu pasal 12 ini sering diartikan gereja. Wahyu pasal 12 ini ada seorang perempuan. Siapa perempuan ini? Personifikasi siapa wanita ini? Sering ditafsirkan gereja. Lalu yang lain menafsirkan Israel. Dua asumsi tadi menurut saya tidak tepat. Nah, kita akan buktikan. Kita baca ayat 1 dulu. Ayat yang pertama, maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari, dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ya, perempuan ini berselubungkan matahari. Dari dulu juga tidak ada orang bisa melihat matahari. Bisa buta, saudara. Apalagi yang diselubungi. Matahari sendiri tidak bisa dilihat, apalagi yang diselubungi. Jadi ini pasti oknum yang tidak kelihatan. Begitu terangnya, tapi tidak nampak siapa dia. Asumsi pertama, orang Kristen. Asumsi kedua, orang Israel. Benarkah itu? Ayat 5 kita baca. Ayat yang kelima, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki, yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Nah, perempuan itu punya anak. Dan anak ini bisa duduk di tahta. Dibawa lari ke Allah dan ke tahtanya. Ciri dari anak ini akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Nah, menggembalakan bangsa dengan gada besi dan akan sampai ke tahta. Kira-kira siapa, saudara? Tidak bisa dibantah, Yesus. Lalu siapa perempuan itu? Orang bilang gereja, tidak mungkin. Gereja tidak mungkin. Sebab gereja tidak melahirkan Yesus. Orang berkata itu Israel, masih mungkin. Tetapi kita lihat ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah, dan memiliki kesaksian Yesus. Nah, ternyata perempuan itu punya keturunan lain. Yang cirinya yang pertama, apa di situ? Menuruti hukum-hukum Allah. Hukum itu dalam bahasa Yunaninya nomos. Law. Nomos. Kalau sudah sering atau pernah mendengar kata anomian, itu berarti tidak berhukum. Anomian, nomos. Tetapi dalam teks ini maaf, bukan nomos. Dalam teks ini bahasa aslinya entole. Ini kurang tepat terjemahannya. Entole itu adalah perjanjian, saudaraku. Covenant. Dalam bahasa Ibraninya entole itu berit. Berit itu perjanjian. Dari semua bangsa di muka bumi ini yang punya berit, yang memiliki covenant, yang memiliki satu perjanjian dengan Allah, hanya satu, yaitu Israel. Berarti asumsi bahwa wanita Israel
Salah sekali. Maka orang tidak boleh melihat Alkitab itu 1-2 ayat, harus lihat 1 pasal, 1 kitab, dan keseluruhan Alkitab. Lalu siapa yang punya kesaksian Yesus? Siapa lagi kalau bukan orang percaya memiliki kesaksian Yesus. Siapa ini? Orang percaya. Jadi siapa perempuan itu? Tidak mungkin Israel. Betul? Tidak mungkin orang Kristen atau gereja. Tidak mungkin. Ini oknum ilahi. Oknum ilahi, pribadi yang tidak kelihatan. Kalau saya boleh berkata lebih terus terang ya, itu Tuhan semesta alam, Allah the mighty God, yang kita panggil Bapa. Nah, dalam konteks di sini kenapa perempuan, saudaraku? Karena konteksnya karena pribadi itu melahirkan, ya. Dia Bapak segala roh, itu Ibrani pasal 12 ayat 9. Melahirkan. Dari Bapak lahir putranya itu. Kita juga sebenarnya roh manusia ini dari Bapak. Ketika Bapak menghembus nismat hayim ke satu bentuk yang dibuat dari tanah liat. Nah, saudaraku sekalian, jadi pergumulan itu, kita lihat Wahyu 12 ayat 2, bisa merupakan pergumulan Bapak ketika harus melepaskan putranya. Sebab Bapak juga pribadi seperti kita. Kita ini gambarnya. Bapak juga pribadi seperti kita. Coba dibaca. Wahyu 12 ayat yang kedua, saudaraku sekalian. Ayat yang kedua, ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Ya. Saudara berkata, mungkin ini fisik, Pak. Bisa. Bisa saja. Bukan tidak mungkin, bisa saja. Tetapi kalau Yesus itu anaknya, itu kan menuju Yesus kan? Bapak tidak perlu sakit fisik, bukan? Halo? Tidak perlu sakit fisik untuk melahirkan Yesus. Tetapi batinnya, perasaannya. Ingat bahwa Tuhan juga adalah Tuhan yang punya perasaan, yang bisa berduka. Kalau dalam teks aslinya itu meratap, menyesal, marah. Nah ini. Jadi ini hal yang mustahil tapi bisa dikerjakan oleh Allah. Melepaskan bagian dari dirinya, dari Allah Tritunggal itu untuk menjadi manusia. Kenapa saya mengatakan hal ini, saudara? Supaya nanti saudara tahu bahwa proyek penyelamatan ini proyek kemustahilan. Yang saudara tidak boleh membayar separuh dari milikmu, atau 60% dari milikmu, atau 70% dari milikmu, atau 75% dari milikmu, tetapi harus saudara bayar dengan 100% dari hidupmu. Kalau enggak, proyek itu jadi mustahil. Nanti kita lihat. Kalau Tuhan memberikan dirinya, menembus kemustahilan, logikanya tidak mungkin kita diperkenan menyambut proyek itu dengan setengah-setengah. Maka ketika saya mempersiapkan khotbah ini, saudara, saya berpikir bahwa kekristenan itu bukan urusan agama, saudara. Ini bukan urusan seremonial, bukan urusan liturgi, tapi urusan mati. You mau hidup atau mati? Kok jadi tambah mahal nih Pak keselamatan? Ya begitu. You mau mati atau hidup? Selamat, you harus berani mati. Mau selamat, you harus berani mati. Mau selamat, harus berani melepaskan segala sesuatu. Dan ini ucapan Tuhan loh, bukan ucapan saya loh. Nanti kita lihat. Ini ucapan Tuhan loh. Kekristenan yang ditawarkan sebagai sesuatu yang murah itu bukan orisinil. Pasti bukan. Palsu itu. Palsu itu. Kalau kita kembali ke Matius 19 yang tadi saya singgung. Kita membaca kisah mengenai orang yang ingin hidupnya berkualitas. Saudara, kalau kita mau jujur ya, ini menurut yang saya pahami ya.
Di dalam hati manusia yang benar itu ada satu kerinduan untuk mencapai kesempurnaan. Jadi jangan heran kalau ada orang-orang yang tidak pernah mendengar Injil ingin sempurna dengan segala cara. Mau jadi miskin, mau menyiksa diri, mau jadi petapa, mau jadi biku, mau jadi apapun, yang penting sampai ke tingkat kesempurnaan. Tuhan berkata, I am the way. Akulah jalannya. Untuk sampai kepada Bapa. Nah, orang yang ditulis di Matius 19 ayat 16 sampai 26 ini pasti mau yang sempurna itu, saudara. Saya ingin ingatkan ke saudara bahwa yang bisa merindukan Tuhan, ya, yang bisa merindukan Tuhan itu bukan hanya orang Kristen. Banyak orang merindukan Tuhan dan ingin mencapai Tuhan, dan tingkat-tingkat filosofinya pun luar biasa. Benar, saudaraku, benar. Jangan kuper, baca filosofi mereka, baca. Dengan Tuhan tidak boleh dagang. Itu mereka punya loh filosofi itu. Kita berurusan Tuhan hanya pada waktu kita membutuhkan Dia. Ada loh filosofi itu. Tidak boleh katanya. Mereka sudah punya kemampuan filosofi tinggi begitu. Malah banyak gereja yang ngajarin tidak benar loh. Malah ngajak dagang dengan Tuhan. Yang saya singgung ini sebagian dari tulisan mereka. Filosofinya hebat-hebat. Hidup ini hanya mampir minum. Untuk apa kalau kita tidak menerima ing pandum. Tidak menerima apa yang menjadi jatah. Tidak usah memperhitungkan berapa bagian kita. Lawang cuma mampir minum. Gitu loh. Tapi di gereja kita diajar. Klaim janjinya. Rebut apanya? Jadi filosofi-filosofi dalam tanda kutip yang ilahi, yang rohani, yang agamani, itu juga dimiliki oleh mereka. Apakah saudara tidak kagum kalau Siddhartha Gautama bisa meninggalkan kemuliaan keagungannya sebagai raja untuk menjadi petapa miskin? Anda anggap remeh hal ini? Anda bisa anggap remeh orang yang rela menaruh bom-bom yang akan mencabik-cabik tubuhnya jadi butiran-butiran itu. Demi apa yang dia yakini sebagai kebenaran dan pembelaan kepada Allah yang diyakini sebagai Allah yang benar. Saya harus berkata kepada saudara-saudara sekalian, Anda buat apa untuk Tuhan selama ini? Saudaraku, banyak orang-orang yang bukan Kristen meninggalkan keluarga, meninggalkan kampung halaman, meninggalkan kemewahan, kenikmatan hidup untuk menyebarkan agama. Anda anggap remeh hal ini? Anda buat apa untuk Tuhan? Saya mengatakan ini dengan satu maksud, bahwa dalam hati manusia itu ada muncul kerinduan untuk mencapai kesempurnaan hidup. Tidak puas dengan kesempurnaan atau standar kualitas hidup yang dimiliki. Mau lebih sempurna, mau lebih sempurna. Nah, Tuhan juga mau punya jalan. Jika kamu mau sempurna, ayat 21 baca. Matius 19. Ayat yang ke-21 berbunyi demikian. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Memang kita tidak secara harafiah mengambil ayat ini, tetapi kalau boleh saya gunakan kalimat, berusahalah seharafiah mungkin supaya kita menemukan makna sedekat mungkin. Bila perlu seharafiah mungkin, bila perlu. Kita sering bela diri dengan perkataan, oh ini kan ini nggak boleh diartikan harafiah loh. Oh iya. Kalau nggak harafiah lalu maknanya apa? Saya mau tanya sama you. Coba you artikan apa maknanya ini. Berusahalah mengartikan seharafiah mungkin. Dan kalau perlu, lakukan setepat mungkin seperti apa yang tertulis. Ya memang ini membuat kita ya saudaraku jadi kesepian. Lihat orang lain kok
Kristennya biasa-biasa saja kok kita jadi aneh sendiri. Tapi kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara akan berkata, sebodoh. Lalu Anda makin gila. Jangan ikut orang lain. Ikuti Tuhan Yesus. Amin. Makin gila itu makin sungguh-sungguh gitu saudaraku. Tuhan mengatakan bahwa untuk memiliki hidup yang berkualitas, sejajar dengan kesempurnaan, meninggalkan segala ikatan dan belenggu. Ini juga merupakan sesuatu yang mustahil. Jadi kalau kita membaca ayat-ayat berikutnya, murid-muridnya menjadi gusar. Kalau begini siapa yang selamat? Begitu saudara sekalian. Ayat yang ke-25. Matius 19 ayat 25. Ayat yang ke-25. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Ya, siapakah yang dapat diselamatkan? Murid-muridnya pun sebenarnya memiliki pandangan yang salah selama itu. Dia pikir harganya 5.000, ternyata 5 miliar, itu masalahnya. Siapa yang nyanggup kalau begini? Proyek penyelamatan adalah proyek kemustahilan. Tetapi Tuhan mampu menjadikan yang mustahil itu menjadi mungkin. Ayat 26 Tuhan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Kenapa? Dia sudah membuktikan. Tuhan sudah membuktikan. Dia tembus perasaannya. Dia tembus kecintaannya kepada putranya untuk kita. Anda tembus enggak? Kecintaan saudara kepada dunia ini. Kecintaan saudara kepada diri saudara sendiri. Tuhan mampu menjadikan yang mustahil tidak mustahil menjadi mungkin. Ini bukan masalah mampu nggak mampu loh. Tuhan mampu loh. Untuk mau atau tidak, ini masalahnya. Kalau soal kemampuan jangan ragukan Tuhan. Soal kemauan ini masalahnya. Ini menuntut respon individu. Di pihak kita harus aktif untuk melepaskan diri dari segala belenggu supaya kita bisa masuk proyek itu, proyek penyelamatan dan lulus. Proyek kemustahilan ini harus diresponi dengan segenap hidup, segenap perhatian yang tidak terpecah. Proyek penyelamatan ini harus direspon dengan segenap hidup dan perhatian yang tidak terpecah. Dalam hal ini dituntut perjuangan, saudaraku. Kalau sampai dikesankan bahwa keselamatan tanpa perjuangan, waduh, mengerikan ini. Dan kalau saya berkata begini, orang berkata, Pak Eras itu konsep keselamatannya Injil plus. You duduk dulu, you denger saya ngomong. Pakai acara plus itu. Maksudnya apa sih? Saya mendengar hal itu. Sedih saya. Sedih. Kesedihan yang dalam sampai bisa jadi marah gitu. Siapa sih yang ngajarin keselamatan itu bukan karena anugerah? Siapa yang berani melawan Alkitab? Kalau kita memberikan respon, itu bukan jasa. Saudara makanan gratis pun tanganmu harus terulur. Kalau nggak mau terulur, mulutmu dibuka. Kalau tanganmu nggak terulur, nggak punya tangan, mulutmu harus dibuka. Kalau nggak bisa dibuka, kalau nggak bisa dibuka, paling tidak engkau menelan makanan itu. Kurang apa? Begini ini, dah selamat. Bikin orang nggak selamat itu, saudaraku. Kalau tangan kita terulur, itu bukan jasa. Tapi tangan kita terulur juga karena Tuhan. Oke, mulut dibuka. Ya kita mau dibuka karena Tuhan. Oke, ditelan. Masih karena Tuhan semua? Ya jangan Tuhan dianggap sebagai kausalitas atau penyebab segala hal. Termasuk bencana dan neraka. Saudaraku, Ibrani 12, saudara. Ayat 1 berbicara mengenai melepaskan beban dan dosa, saudara. Ya. Ini saudara perhatikan ya. Sekarang Ibrani pasal 12 itu. Kita baca dulu
Ayat 3 dulu dan 4 baru 1. Ayat yang ketiga berbunyi demikian. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Ingat ya, dosa itu ketidaktepatan ya. Kalau kamu tepat, kamu sempurna. Amin. Kalau kamu tepat, kamu berkualitas. Untuk itu kamu berjuang loh. Amin. Ngerti saudaraku? Makanya mesti belajarnya benar. Pergumulan kamu melawan ketidaktepatan. Supaya tidak meleset. Supaya tidak luncat. Kamu berjuang. Tapi itu belum berat. Tuhan Yesus sudah menumpahkan darah, kamu belum. Ini bukan soal darahnya sebenarnya. Tapi soal Tuhan yang rela mau menjadi manusia dihina. Itu problemnya. Saudara tahu nggak prosesi penyalipan yang dilakukan oleh orang-orang Filipina? Prosesi penyalipan yang dilakukan oleh orang-orang Filipina, atau bahkan mungkin juga beberapa negara lain, meniru proses penyalipan Yesus. Jadi dipaku beneran. Setelah itu baru dibawa ke rumah sakit. Jadi sambil pikul salib itu ambulan di belakang mengikuti. Nah kalau Tuhan Yesus kan diikuti oleh perempuan-perempuan yang meratap menangis nih. Tapi kalau itu ambulan. Bagaimana seandainya ada yang sampai mati? Hebat ya. Sama seperti Yesus. Tidak sama. Mereka manusia biasa. Kalau Tuhan Yesus Allah semesta alam. Ngerti tidak? Itu bedanya. Biar mereka disalib 10 kali. Penderitaannya lebih berat 10 kali dari Tuhan Yesus. Lebih dari Tuhan Yesus? Enggak. Masalahnya Allah jadi manusia itu yang mustahil mestinya. Jangan sampai nanti di Indonesia ada prosesi yang sama seperti ini. Ya. Tuhan telah mati bagi kita. Cukup dikerjakan sekali di Bukit Kalvari. Nggak usah ikut-ikutan di Gunung Galunggung lalu disalib di sana. Cari kerjaan loh. Oke, teruskan. Ayat yang pertama, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi beban dan dosa harus ditanggalkan supaya ada perlombaan. Jadi melepaskan beban dan dosa dulu supaya perlombaannya lancar. Jadi perlombaannya bukan hanya melepaskan beban dan dosa. Ada perlombaan untuk sempurna. Berarti setelah melepaskan beban dan dosa baru bisa berlomba dengan baik. Tuhan berkata, lepaskan dirimu dari segala milikmu. Baru jadi muridku. Kalau cuma melepaskan semua beban. Atau bahkan mungkin perbuatan amoral. Agama-agama lain juga punya cara begitu. Rela miskin. Rela gak menyentuh wanita. Rela gak melakukan dosa, pembunuhan dan apapun. Sudah itu. Kalau bagi Tuhan itu baru permulaan. Itu uang pangkal. Setelah itu baru ada pemulihan terus menerus. Sebab manusia harus dijadikan seperti manusia. Cetakan awal. Cetakan awal. Kekristenan itu begini nih. Ini bukan masalah agama atau masalah liturgi atau seremoni, saudaraku. Terus? Ayat yang kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, ya. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Kenapa kita harus memandang Yesus? Mengapa? Itu teladannya.
Itu standarnya. Saudara, bagaimana tidak mustahil ya? Kita harus punya pikiran perasaan Kristus. Bagaimana tidak mustahil ya? Nah kalau kita lihat hidup saya ini, rasanya sulit untuk menjadi seperti Bapa memiliki pikiran perasaan Kristus. Tetapi Tuhan menjanjikan bisa. Mungkin. Amin. Tidak ada yang mustahil. Kalau kamu sungguh-sungguh. Kamu belum sampai mencucurkan darah loh. Ayo pandang Tuhan yuk. Itu contoh kita, itu teladan kita. Kadang-kadang saya bisa berpikir begini loh saudara. Kadang-kadang. Udahlah jangan sibuk-sibuk di gereja dulu lah. Saya mengurusi diri sendiri dulu lah. Bagaimana aku mengenakan pikiran perasaan Kristus. Udah jangan sibuk dengan masalah gereja. Dan segala aktivitas organisasi. Saya mau mengurus hidup saya dari menit ke menit. Dari jam ke jam untuk bagaimana memiliki pikiran perasaan Kristus. Tapi saya sudah terjebak dalam kegiatan ini. Mau tidak mau saya harus menjalaninya. Sementara itu saya harus juga belajar mengenakan pikiran perasaan Kristus. Waduh berat. Tapi tidak apa-apa. Memang harus begitu ya. Sementara kita belajar, kita mengajak orang belajar bersama. Saudara, inilah yang kita harus sungguh-sungguh mengerti. Melepaskan beban dan dosa adalah proyek penyelamatan yang harus kita lakukan untuk sampai kepada kesempurnaan atau hidup yang berkualitas. Nah, dalam hal ini kita mengerti mengapa di Lukas 13 ayat 24 Tuhan mengatakan ini. Ayat yang ke-24 berbunyi demikian. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Berjuang, strive, agoniziste. Strive, berjuang untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Terus? Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tapi tidak akan dapat. Loh, kok banyak orang berusaha bisa nggak dapat? Dua kemungkinan. Satu, nggak tahu jalannya. Bisa kan? Banyak orang beragama dan segala filosofi hidup filsafat ingin mencapai tingkat kesempurnaan, berusaha tapi nggak dapat, nggak tahu jalannya. Tapi mungkin tahu jalannya, tapi tidak optimal. Kalau ayat ini hanya ditujukan kepada orang Kristen, tahu jalannya, ada usaha, tapi tidak optimal. Yang berusaha saja tidak masuk, sorry ya. Apalagi yang tidak berusaha. Maka dibuatlah ajaran-ajaran yang membuat orang tidak berusaha. Allah itu baik sekali. Kita puji-puji Allah yang baik itu. Oh haleluya. Kita muliakan Tuhan. Kita umat pemenang. Kita dibela oleh Tuhan. Allah yang bela. Terus. Jadi baby ajaib kita. Bayi terus. Itu loh cara-cara pembodohan, pembonsaian iman, pembusukan iman. Saya merasa ya, orang-orang yang rajin mendengar suara kebenaran pun ada yang tidak ngerti. Dengan mata tapi nggak lihat, punya telinga tapi nggak mendengar. Buktinya apa? Matre. Nanti akhirnya kita bisa merasa begini, Tuhan, aku capek, Tuhan, hasilnya kok cuman begini, Tuhan, gitu. Iblis berkata, enggak, hasilnya banyak sekali tuh, lihat jemaat ribuan itu. Ribuan jemaat yang kamu layani, banyak itu. Oh. Kamu top, tua ompong peot. Kamu top. Kamu jadi simbol kebesaran gerejamu. Kamu punya citra diri yang hebat. Ayo dong puas. Itu bukan suara Tuhan yang itu. Kalau suara nurani kita berkata, Tuhan aku capek Tuhan. Udah capek Tuhan. Udah bekerja keras gini kok cuman begini hasilnya Tuhan. Ayo. Ayo terus. Tidak apa-apa kata Tuhan. Tidak apa-apa. Masih ada orang-orang yang bisa.
Ada orang-orang yang bisa. Pokoknya tugasmu kerja saja. Soal hasil biar Roh Kudus yang berkarya dan sesuai dengan respon masing-masing individu, ya. Itu akhirnya kita semangat lagi. Dan yang buat kita semangat kalau kita ketemu orang-orang yang ternyata memang seroh dengan kita. Oh, bisa ini. Ternyata tidak sia-sia, saudara. Masih ada orang yang bisa diajak sebagai orang asing di bumi. Ada orang-orang yang bisa diajak jadi musafir. Dan kalau ketemu ngomongnya Tuhan, kebenaran, pelayanan gitu. Bukan batu permata, cincin, merek jam tangan, merek mobil, model baju. Gunung yang suci telah kupilih. Dunia pun sudah jauh. Yerusalem baru ya tanah airku. Nah, saya ingat dulu lagu itu kalau orang nyanyi nangis-nangis tuh. Tapi tujuannya besar segede jengkol gitu. Yerusalem baru ya tanah airku. Habis nyanyi Yerusalem baru ya tanah airku, lalu saya ingatkan saudara, ini akhir bulan perpuluhannya ya. Itu ciri-ciri gereja yang tidak mengenal kebenaran tuh begitu tuh. Saudara kasih perpuluhan kalau hatimu di dunia itu busuk, uangmu semua busuk. Itu business gereja itu. Kok persembahan pakai diingat-ingatkan itu? Kayak tukang pajak aja. Berjuanglah. Sebab banyak yang berusaha tapi kurang berjuang atau tidak berjuang. Kalimatnya ini bagus di sini. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang saat ini. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha bukan akan berjuang. Berusaha tapi tidak berjuang sungguh-sungguh. Bagaimanapun untuk masuk kerajaan surga harus ada salib yang dipikul. Harus ada salib yang dipikul. Saya kadang-kadang berpikir begini, apa ikut Yesus dulu sama sekarang beda ya gitu. Kalau zaman rasul-rasul itu kok berat banget gitu. Kok sekarang gampang banget. Lalu kesulitannya di mana ya? Kalau kita membaca Kisah Rasul 14 misalnya ayat 22. Ada tulisan begini. Mari kita lihat. Kisah Rasul 14 ayat yang ke-22. Berbunyi demikian. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Bahwa harus. Ini pasti tidak situasional. Ini mesti standar. Bahwa harus standar. Nah, kesulitan setiap masa itu berbeda, betul. Beda. Tapi bahwa harus tetap ada. Walaupun kontennya beda, prinsipnya sama. Harus. Dalam hal ini kita mengerti mengapa Tuhan Yesus di Lukas 14 ya ayat 25 berkata kepada orang-orang yang mau ikut dia, hitung dulu anggarannya. Hitung dulu anggarannya. Kalau murah, kalau gampang, Tuhan tidak mengajak begitu. Hitung dulu anggarannya. Dari ayat 28, 29, 30, 31. Hitung dulu anggarannya. Ini bukan main-main. Seperti perang antara hidup dan mati. Ini seperti membangun menara. Kalau saudara mau baca, yuk kita baca. Mari, 28. Ayat yang ke-28. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. 31. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Ya, membangun menara bukan bangun rumah.
Saudara tahu nggak apa bedanya? Kalau membangun rumah itu bisa relatif, betul? Mau rumah besar, rumah kecil, betul? Betul? Yang penting bisa buat tidur. Kalau membangun menara nggak bisa, harus memenuhi kriteria tertentu. Kalau itu menara jaga harus bisa melihat kejauhan, ada musuh datang nggak? Kalau itu mercusuar harus bisa dilihat dari kejauhan menyinari cahaya. Ini berarti tidak relatif ya. Memenuhi standar tertentu. Kalau rumah bisa pakai kertas, bisa pakai kayu, bambu. Tapi kalau yang namanya menara, bagaimanapun ada kriteria yang lebih mutlak. Menara. Kalau ini menara jaga di atas tembok, harus dalam ketinggian. Kalau ini mercusuar, dia harus dilihat dari kejauhan. Masalah ini bukan masalah murah. Maju perang, betul nggak? Musuhmu 20.000, kamu cuma 10.000. Mustahil dong. Tuhan bilang, aku kasih 10.000-nya. Tapi 10.000-mu keluarkan dulu. Katakan amin. Kamu punya 10.000, musuhmu 20.000. Kalah dong. Nggak, 10.000 aku kasih. Kira-kira gitu Tuhan. Tapi yang 10.000-mu keluarin. Jangan Allah membela kita, kita pemenang, Allah di pihak kita, Tuhan kasih 20.000, yes, 10.000 ku simpan sendiri, tidak ada ya. Ayat 33. Ayat yang ke-33. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Apa itu milik? Ayat 26. Jikalau seorang datang kepadaku, dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, dan anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Terus, barang siapa tidak memikul salibnya, dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Saudaraku sekalian, saya tidak bisa mengolah ayat ini dengan bahasa lain. Kecuali yang perkataan-perkataan yang telah saya katakan ini. Bahwa untuk mengikut Tuhan Yesus kita harus menyerahkan semua yang kita anggap menyenangkan, memuaskan, dan yang kita cintai. Tidak boleh melebihi cinta kita kepada Tuhan. Tuhan menggunakan kata membenci itu ekstrimnya di situ, saudara. Ekstrimnya di situ. Kalau pakai kalimat lain ya, tapi diartikan yang benar ya. Ketika saudara bergumul untuk menjadi warga kerajaan surga yang baik, bisnis, keluarga, siapapun jadi tidak berarti. Percaya. Bukan berarti kita mengabaikan tanggung jawab, tapi menjadi tidak berarti. Kalau sudah begini, masih berapa banyak yang mau ikut Tuhan Yesus? Berbahagialah orang yang mendengar firman-Nya dan menjadi pelakunya. Amin.